Ustadz Habib Ja'far Hussein menyebutkan bahwa mim yang ada pada kalimat Muhammad itu adalah kepala manusia, sedangkan ha-nya itu adalah tangan. Kemudian mim lagi merupakan perut, dan dal yang terakhir merupakan kaki. Jadi nama Muhammad, tulisan Muhammad itu adalah gambaran dari makhluk yang bernama manusia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat muslim, semoga kita dimanapun berada dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih telah singgah di channel kami ini, dan bagi yang belum support channel kami ini, mohon kiranya disupport ya sahabat muslim, semoga berkembang nantinya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah yang menurut saya sangat menarik untuk dibahas, yakni tentang Nur Muhammad. Banyak sekali ustadz dari kalangan kalau boleh dikatakan sufi ya, sahabat muslim, mengatakan bahwa sebelum alam ini diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah terlebih dahulu menciptakan Nur Muhammad. Bahkan ada yang mengatakan kalau tidak karena Nur Muhammad maka tidak akan diciptakan seluruh alam ini, sahabat muslim semua. Salah satunya atau beberapa di antaranya ustadz menyatakan tersebut adalah Buya Ar-Razi. Ya, kemudian ada juga Ustadz atau Habib Ja'far Hussein. Beliau dengan tegas mengatakan bahwa Nur Muhammad adalah makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat muslim semua, dulu waktu saya kecil juga pernah mendengar cerita seperti itu dari orang tua di kampung dulu. Yang mana ini lebih ngeri ya, karena bisa mengarah kepada kesyirikan, sahabat muslim. Karena begini, cerita dari orang-orang tua dulu bahwa Nur Muhammad itu tercipta dari Nur Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi Nur Muhammad diciptakan dari Nur Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita meyakini dan mempercayai ini, tentu akan dapat merusak akidah kita. Kenapa? Karena seolah-olah Nur Muhammad itu diciptakan bagian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini yang tidak tepatnya. Nah, ini mungkin cerita orang tua-tua dulu, mungkin maklum mereka belum mempelajari banyak hal ya. Atau bisa dikatakan ini cerita dari nenek moyang dahulu kala. Jadi terus berlanjut. Sahabat muslim yang semoga dirahmati oleh Allah. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas sedikit tentang masalah ini. Namun sebelum itu kita dengar dulu pernyataan dari Habib Ja'far Hussein berikut ini. So akal gak apa-apa, yang penting enak gitu, kira-kira begitu. Iya kan, yang penting enak kan. Nah, jadi nama Nabi Muhammad itu, oleh karena itu kata Ibn Arabi, nama Muhammad itu secara huruf, secara bentuk itu ada maknanya. Jadi maknanya bahwa manusia itu diciptakan segala sesuatunya karena Nabi Muhammad. Laulak ma khuliqal aflak. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, tidak akan aku ciptakan Nuaiman palsu ini. Kenapa diciptakan sholat subuh jam 7, duhur campur asar, isya mirip tahajud jam 11. Dan malaikat kan sudah protes. Ini repot ini ya Allah. Nggak usah ciptakan manusia, pasti dia bikin kerusakan. Tapi kan kenapa Allah tetap menciptakan? Karena hanya ada Nabi Muhammad di tengah-tengahnya, maka Allah ciptakan segala sesuatunya.
Demi Nabi Muhammad ini semua diciptakan. Dan itu kata Allah dalam hadis qudsi, laulaka ma khuliqal aflaq. Jadi karena Nabi Muhammad kemudian diciptakan segala sesuatu ini. Karena itu kata Ibn Arabi, mim itu adalah simbol kepalanya manusia. Ini saya bukan cocok logi seperti siapa Turki itu? Harun Yahya. Saya kan Husain Ja'far, bukan Harun Yahya. Ini bukan cocok logi ya, ini tradisi Sufisme. Syekhul Akbar berbicara tentang ini. Jadi mim itu kepalanya manusia. Ha itu simbol tangan manusia. Ha itu kalau dibalik dua-duanya itu jadi tangannya manusia. Jadi kira-kira kan begini. Kemudian mim lagi kan mim lagi itu perutnya manusia. Dan zal itu begini. Jadi dia adalah kakinya manusia. Maka manusia ini diciptakan karena Nabi Muhammad SAW. Sehingga tidak ada yang bisa mulia kecuali manusia itu bersanding dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, sahabat Muslim semua, tadi sudah kita dengarkan pendapat Habib Ja'far Husain menyatakan bahwa kalau tidak karena Nur Muhammad, maka alam ini, langit dan bumi, arasy dan seluruh isi alam ini tidak akan diciptakan. Termasuk kita manusia. Tidak diciptakan oleh Allah. Nah, kalau tidak karena Muhammad, apakah seperti itu? Nah, tentu kita sangat mencintai Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan meninggikan derajat beliau tanpa mengurangi sedikit pun. Akan tetapi tentu tetap kita mengikuti sesuai syariat, sesuai penjelasan atau dalil-dalil yang disebutkan dalam agama kita ini. Dan tentu kita juga tidak mau berlebih-lebihan. Nah, mengenai dalil yang disampaikan oleh Habib Ja'far Husain tadi, apakah hadisnya sahih atau dhaif? Nah, menurut pendapat sebagian ulama dan juga disampaikan oleh Ustadz Firanda, bahwa hadis yang disampaikan tadi itu adalah dhaif, ya, hadisnya dhaif, sahabat Muslim, karena hadis dhaif tersebut tidak bisa dijadikan sebagai landasan. Nah, tadi juga dijelaskan bahwa tulisan Muhammad itu adalah sebagai bentuk dari penciptaan manusia. Nah, ini yang kita lebih heran lagi ya. Mungkin kita yang belum menemukan ilmunya atau seperti apa ya. Tadi Ustadz Habib Ja'far Husain menyebutkan bahwa mim yang ada pada kalimat Muhammad itu adalah kepala manusia. Sedangkan ha-nya itu adalah tangan. Kemudian mim lagi merupakan perut. Dan dal yang terakhir merupakan kaki. Jadi nama Muhammad, tulisan Muhammad itu adalah gambaran dari makhluk yang bernama manusia. Wallahu a'lam bishawab. Saya juga tidak dapat menyatakan bahwa pernyataan ini benar atau salah, sahih atau dhaif. Namun kita dengarkan dulu bagaimana pendapat Ustadz berikut ini tentang penciptaan Nur Muhammad. Apakah benar yang pertama atau ada makhluk lain yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang dikasih? Ya, permasalahan makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah ini termasuk masalah ijtihadiyah. Di antara ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Sana ada beberapa permasalahan akidah yang itu termasuk permasalahan yang detail ya. Kalau pondasinya semuanya sepakat. Tapi di sana ada permasalahan detail dalam masalah akidah. Di sini terjadi perselisihan di antara para ulama Ahlussunnah. Seperti misalnya apakah Nabi SAW melihat Allah ketika diisrakan misalnya. Ya, ketika dimi'rajkan. Kemudian juga tentang masalah makhluk apa yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Ini ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan makhluk yang pertama adalah al-qalam. Dan ada yang mengatakan makhluk yang pertama adalah arsy. Yang mengatakan itu adalah al-qalam berdasarkan sabda Nabi SAW, awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Ya, yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah al-qalam. Dan membacanya
al-qalamu di sini. Awwalu ma khalaqallahu al-qalamu. Yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah al-qalam, yaitu pena. Taib. Dan di sana ada yang mengatakan yang pertama kali diciptakan adalah arsy. Karena di dalam sebuah hadis ketika Allah SWT menyebutkan tentang perintah Allah kepada qalam untuk menulis segala sesuatu, disebutkan di dalam lafaz hadisnya wa kana arsyuhu 'alal ma. Saat itu arsy-nya Allah berada di atas air. Artinya sebelum diciptakan qalam sudah ada arsy-nya Allah. Maka Allah alam. Pendapat yang kedua ini adalah pendapat yang lebih kuat, yaitu arsy ini lebih terdahulu dan dia adalah makhluk yang pertama, makhluk yang paling besar, makhluk yang paling tinggi. Adapun sabda Nabi SAW, ya awwalu ma khalaqallahu al-qalam, membacanya awwala ma khalaqallahu al-qalama. Ya, ketika pertama kali Allah menciptakan al-qalam. Jadi al-qalam di sini di nasab, ya, bukan di rafa'. Sehingga ngartikannya bagaimana? Ketika pertama kali Allah menciptakan al-qalam, maka demikian dan demikian. Jadi bukan dibaca al-qalamu, karena beda artinya kalau dibaca al-qalam. Insyaallah. Al-qalam, ya. Baik, cukup insyaallah. Insyaallah, jazak. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jelas tadi disampaikan bahwa menurut hadis ada dua makhluk Allah, ya. Ada dua pendapat ulama yang menyatakan bahwa makhluk Allah yang pertama diciptakan. Yang pertama adalah arsy. Arsy diciptakan di atas air, ya, di atas air. Kemudian al-qalam, sebagian ulama berpendapat bahwa al-qalam atau pena yang diciptakan sebagai yang pertama. Namun kita tidak mendengar pendapat mengatakan bahwa Nur Muhammad yang diciptakan sebagai makhluk pertama. Sahabat menurut Islam, jelas bagi kita, ya, pendapat tentang bagaimana atau makhluk apa yang telah diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang pertama. Ini bukan bertujuan untuk merendahkan derajat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Tidak. Kita sangat mencintai Nabi Muhammad, akan tetapi cinta kita kepada Nabi Muhammad sesuai dengan syariat agama kita, tanpa melebih-lebihkannya di luar dalil yang ada. Sahabat mengenal Islam, itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Kami mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.